Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kita muliakan guru kita Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail yang sudah berkenan hadir di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Bapak Ibu, Bapak-bapak sekalian, para asatidz dari IKD Solo Raya, dari Surakarta ada Ustadz Khalid dan rombongan Bali Mbah Kakung mau di Mbah Kakung mau. Oh ini ya. Dari Muter Sukarjo, kemudian dari Klaten datang belum Klaten? Kan sambil ngabsen ini. Klaten sudah belum datang perjalanan. Oke. Wonogiri? Wonogiri sudah rawuh? Belum, masih perjalanan. Jadi insyaallah malam hari ini IKD Solo Raya, Karanganyar, kemudian Boyolali, Surakarta, Wonogiri, kemudian Klaten, Sukoharjo, yang belum konfirmasi hadir Sragen, belum konfirmasi hadir, tapi yang lain tadi siang sampai tadi siang sudah konfirmasi untuk bersama-sama hadir dalam pertemuan pada malam hari ini. Atas nama IKD Karanganyar kami mengucapkan jazakumullah khairan katsir pada para asatidz sekalian yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini, juga teman-teman dari IKD PD maupun PC di Karanganyar yang sudah hadir pada malam hari ini. Pertemuan ini sebenarnya memang min haitsu la yahtasib tidak direncanakan sebelumnya. Jadi saya di Jabri Ustadz Khalid itu hari apa itu? Kamis apa Rabu itu ya, kayak gitu. Rabu kayaknya, Rabu. Kalau Ustadz Satori ada agenda di Surakarta, kemudian apa namanya? Mumpung beliau di Surakarta, biasanya kalau beliau di Solo mesti saya aturi ke Karanganyar. Tapi kalau beliau di Solo, pasti kami aturi di Karanganyar, di beberapa titik di Karanganyar. Kemudian karena malam Jumat kemarin Karanganyar baru tirakatan hari jadi Kabupaten Karanganyar yang 105, maka acara pertemuan malam hari ini yang semula kami rencanakan Ustadz Khalid itu malam Jumat, kita geser pada malam Sabtu malam hari ini di markas IKD Karanganyar ini. Ahlan wasalan di markas IKD Kabupaten Karanganyar di Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf di sini. Menawi longgar katuran pinara as mios-mios tindak-tindak Karanganyar, katuran pinara neng kencan sih, nera kencan ya suwung pada wae karena orang-orangnya ya tidak ada di sini sebagian. Okay. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah dihujani rahmat hujan maupun dirahmati Allah berupa kerawan beliau di Karanganyar ini bersama kita untuk memberikan taujih kepada kita sekalian agar semakin semangat dalam memikul dan mengemban dakwah bersama IKD ini, agar ke depan kalau Ustadz Khalid mencanangkan IKD Solo sebagai IKD percontohan nasional, jargonnya Solo, IKD Solo percontohan nasional. Karanganyar Solo internasional kita ya. Jadi, kemudian hadir juga bersama kita pengurus PW, ada Ustadz Abu Syada. Pengurus PW ini ngomongnya Karanganyar tadi ya tekannya gasik gimana? Karena pernah sini benar ada Ustadz Muhni OTW, oke baik. Jadi, bersama kita malam hari ini jadi ada PW Jawa Tengah diwakili dua pengurus, Ustadz Abu Syada dan Ustadz Muhni, dan pengurus PD IKD Solo Raya dan pengurus PC IKD yang ada di Kabupaten Karanganyar. Dan Prof, yang saya sampaikan malam hari ini sekedar melaporkan yang hadir pada malam hari ini, dan atas nama IKD Karanganyar, jika dalam penyambutan selaku tuan rumah malam hari ini ada kekurangan mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Ulingi Ustadz Muhni kemarin, setiap pelantikan pasti dai kuwi didada iso. Berarti dai itu singkatannya didada iso. Maka begitu ada agenda walaupun tidak direncanakan,
agenda yang lain digeser-geser dulu. Terus pokoknya kira-kira termasuk saya itu kalau ngisi pengajian kok ono IKD, pengajiannya pamit sih sudah. Walaupun janjian wis sesasi punjul. Ngapunten janjian ten IKD, mungkin kalau pados ganti ya bilang gitu. Jadi saya anggar IKD agenda yang lain saya geser dulu. Walaupun ngisi pengajian pun dikontrak sebulan sebelumnya. Panitia kecewa apa-apa, kan kecewa sok ketemunya mesti terus memberi maaf terus saya diundang deh kan gitu. Ngaten matur nuwun atas kerawahannya malam ini, mudah-mudahan acara kita, keadaan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nih Kadi Wonogiri. Ya siap, moga Wonogiri paling depan, absennya paling depan ya Pak. Nih, niki ngajeng piyambak mriki. Enggak moga Wonogiri paling depan moga. Nih masih hangat ini karena pelantikannya baru minggu yang lalu. Masih hangat ya. Sekalian matur Prof, jadi Kadi Solo Raya urutan pelantikannya Karanganyar 24 April Ramadan, kemudian setelah itu IKD Klaten, setelah Klaten Sukoharjo, Sukoharjo kemudian Solo, Solo Wonogiri. Kita sing awet rada anu iki mbaya lali kita yang Mbah Kakung rada awet nanti, kemudian terakhir kemarin Sragen. Jadi ini IKD Solo Raya yang masih fresh ini Prof. Jadi baru saja dilantik sebagian besar 2 bulan terakhir ini. Perkataan dari kami selaku tuan rumah, matur nuwun kerawuhannya dan mohon taujih dari Prof. Satori malam hari ini, berbahagia kita dirawi beliau. Perkataan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan dari PT IKD Kabupaten Karanganyar dari Ustadz Joko Pramono. Untuk acara yang selanjutnya, taujih Robani yang disampaikan oleh Ustadz Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail kepada Gurunda Ustadz Profesor Dr. Ahmad Satori Ismail, kami persilahkan sumangga. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwanan muta'awinin, ikhwanan mutanasirin, ikhwanan mutawasilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi anzala al-furqana bilisanin arabiyyin mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina wa habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Para asatidz dan wabil khusus para pengurus IKD seluruh Solo Raya yang semuanya saya muliakan dan saya sangat cinta. Ikhwafillah, ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sahabat itu namanya Uqbah bin Amir, bertanya,
man najat. Bagaimana menggapai keselamatan itu? Sebab zamannya zaman penuh fitnah. Rasulullah menjawabnya sederhana. Ya. Amsik alaika lisanak wal yasa'ka baituk wabki ala khati'atik. Sederhana, kalau ingin selamat, amsik alaika lisanak. Puasa ngomong, nggak banyak ngomong, tapi banyak kerja, banyak amal. Yang kedua, wal yasa'ka baituk. Hendaknya jembarkan rumahmu. Rumahnya jembar. Bukan harus luas seperti bekas gudang ini yang jadi pesantren, Masya Allah. Nah, ini luar biasa. Tambah berkah ini yang sedekah. Saya lihat ke belakang, kok masih luas itu. Masya Allah, ini bisa jadi pesantren besar. Masya Allah. Wal yasa'ka baituk, jembarkan rumahmu. Rumah jembar itu bukan berarti harus luas besar. Yang penting hatinya yang jembar. Yang ketiga, wabki ala khati'atik, tangisi kesalahan-kesalahanmu. Itu nasihat Rasul. Tapi juga Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, nanti ada suatu masa. Jadi perintahnya badiru bil a'mali salihah. Bersegeralah kamu sekalian beramal soleh. Fitanun, akan terjadi malapetaka. Kaqita'il lailil mudlim, bagaikan gelombang kegelapan malam. Gelombang gelap malam hari yang sulit tahu mana halal, mana haram, mana omongan yang benar, omongan yang salah. Kaqita'il lailil mudlim. Disebutkan yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang pagi harinya dalam keadaan iman, sorenya jadi kafir. Wa yumsir rajulu mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dalam keadaan iman, kemudian paginya jadi kafir. Di antara sebabnya apa? Yabi'u dinahu bi'aradhin minad dunya. Menjual agamanya dengan dunia. Itu di zaman akhir. Kalau Rasulullah SAW saja pernah mengisyaratkan bahwa setelah Rasulullah diutus menjadi nabi akhir zaman, artinya kiamat itu sudah dekat. Karena nggak ada nabi lagi. Ajaran-ajarannya ahlan wa sahlan, fadhal. Di depan masih kosong. Tafadhalu. Ajaran akhir zaman tentunya lengkap, sempurna, dan
bisa untuk menanggulangi semua problematika yang akan ada. Makanya Al-Quran dan As-Sunnah itu problematika apapun sudah ada dasar-dasarnya. Apa pertanyaannya sudah siapkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk menghadapi itu. Zaman Nabi tidak ada bank, tetapi karena dasarnya itu kaitannya dengan pinjam, al-qardul hasan dan seterusnya, karena ada masalah wakalah, adalah musyarakah, semuanya itu muncul dan ada landasan-landasannya. Jadi ajaran Islam itu ajaran yang nggak usah ditambah-tambahi, udah cukup landasannya. Kalau ada istilah, dulu Ikatan Dai Indonesia itu pernah menerbitkan buku Islam moderat. Itu kan sudah banyak yang ngebugi dari orang Dewan Dakwah. Mana ada Islam moderat, berarti yang lainnya Islam gak moderat. Jadi sebelum meribut masalah Islam wasati, itu sudah menerbitkan Islam moderat, Islam yang betul-betul sesuai dengan syariat Islam. Sebenarnya itu namanya saja kalau baca hanya untuk memancing. Kalau Islam itu Islam, nggak ada moderat, nggak ada ekstrim, nggak ada apa-apa. Coba, ini kan banyak yang hafal Quran. Ada nggak wasat yang menjelaskan nama Islam itu Islam wasati? Cari coba. Oh Ustaz, wajahalnakum ummatan wasat, umatnya yang wasat. Kalau ajarannya sudah jelas, kalau orang yang memegang teguh ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, itu mesti ummatan wasaton. Tapi kalau ada istilah Islam wasati, biarkan saja, nggak usah ribut, capek. Tapi Islam tuh nggak disebut Islam wasati, ajarannya itu memang itu mu'tadil, mizannya itu wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, timbangan yang jelas. Al-Quran itu ajaran Islam. Tapi ada orang nih mau bicara Islam wasati apa, ya nggak apa-apa, diem aja lah, nggak usah. Kalau di debat capek, kita ajarkan saja Islam yang benar sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, akan memutul ummatan wasaton. Yang wasat di situ ummatan, karena memang ajarannya mencerminkan itu. Jadi kalau orang yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, mesti kadang-kadang boleh tatarruf ke kanan atau tatarruf ke kiri kalau tidak sesuai. Jadi habis untuk biaya seminar Islam moderat apa habis. Ya, kalau antum ikuti aja, fahami, dapat sertifikat, kemudian untuk kepangkatan kalau kerja jadi dosen, gitu aja. Tapi balik-balik isinya tuh nggak ada. Oh, Al-Quran itu yang sebenarnya yang membuat umat ini wasat kalau berpegang teguh pada Al-Quran dan As-Sunnah. Ummatan wasaton.
Al-Islam al-wasati. Iya, istilahnya nggak apa-apa, nggak usah diributin, ngabisin energi. Kita tuh banyak amal. Maka hadis yang saya bacakan di awal yang kedua itu, badiru bil a'mali sholihah, jangan banyak debat. Amsik alaika lisanak, di zaman akhir amsik alaika lisanak. Ini saya hadir itu kan undangan dari World Peace Forum, WPC, World Peace Forum, forum perdamaian dunia. Yang dibicarakan ya persaudaraan, ukhuwah, ya, fraternity, brotherhood, ya begitu, nadi peace, perdamaian. Dan itu dihabisi tenaganya kita, diskusi seminar begitu habis-habisan. Padahal perintahnya badiru bil a'mali sholihah, banyak bekerja, banyak didik, jangan banyak diskusi. Beramal. Amsik alaika lisanak, artinya tidak banyak bicara, banyak bekerja. Nanti kalau bicara sedikit, kalau yang nggak disenangi, bisa dicari kesalahannya ini itu, sampai ada akhwat gara-gara ngirim ini itu sampai berbulan-bulan di penjara. Amsik alaika lisanak. Badiru bil amali sholihah, itu beramal soleh yang banyak, menyiapkan generasi hafal Quran, menyiapkan generasi-generasi yang betul-betul menjadi ummatan wasaton. Kalau memahami Al-Quran, mengamalkan usna, ummatan wasaton, umat yang moderat, umatnya moderat, ajarannya Al-Quran dan As-Sunnah. Kalau itu dipegang full dengan mengikuti tuntunan Rasulullah, mesti menjadi ummatan wasaton. Itu pertama, kaitannya dengan bahwa kita nggak banyak ngomong tapi banyak kerja. Ya. Bikin pesantren yang banyak. Apalagi nanti kalau pendidikan agama diambil dari SD, SMP menjadi ajaran akhlak yang nggak jelas sumbernya dari mana. Nanti sumbernya dari nenek moyang. Karena agamanya dihapuskan. Itu siap-siap orang itu akan lari. Tapi larinya kemana? Ke pesantren. Kita siapkan sebanyak mungkin. Tetapi ketika pesantrennya mahal-mahal, akhirnya terpaksa mereka masuk SD yang murahan, SD negeri yang tidak diajarkan agama. Antisipasi masa depan, artinya kalau di sekolah-sekolah dasar, di SMP, perlu menyiapkan madrasah-madrasah diniyah sore hari yang menampung mereka supaya belajar agama yang benar, bacaan Al-Qurannya. Jadi masa depan dengan kondisi seperti ini, adanya fitan, banyak malapetaka, akan membuka lahan yang banyak untuk berdakwah melalui pendidikan. Jangan sampai ketika ada begitu kemudian ya biar saja. Tapi umat ini perlu ada yang membimbing. Jadi pendidikan agama, semuanya, semua sisi
dan semua tingkatan, TPA-nya, kemudian SD-nya, SMP-nya, lahan sangat banyak dakwah itu. Amsik alaika di sana. Kemudian badiru bil a'mali shalihah, banyak melakukan itu. Nah, ikhwah fillah, lebih dari itu, umat Islam ini memang asalnya kan secara sejarah itu kan kerajaan-kerajaan yang muncul, kerajaan apa? Hindu, Buddha. Yang dekat dari sini. Islam dari awal ada tetapi tidak banyak. Kita perlu melihat Wali Songo itu bisa membalikkan dari mayoritas Hindu, mayoritas Buddha menjadi mayoritas Muslim itu di mana rahasianya? Kita untuk bertahan saja dari serangan. Bertahan repot betul. Serangan ini, serangan itu, serangan ekonominya, serangan budayanya, serangan pendidikannya. Untuk bertahan saja. Kalau dulu 85%, kemudian tetap 85%, padahal jumlahnya banyak, kalau melonjak itu jauh lebih banyak. Kenyataannya enggak. Artinya ada apa? Dakwah kita. Dulu tidak ada ya HP. Nanti setelah ada HP ini kan banyak sekali yang hilang. Dulu ada yang beli Kodak kamera. Sekarang kameranya ada di HP. Mulai berkurang. Nggak ada orang jualan film, mencuci film, cetak film jarang. Cetaknya masih ada, bisa ngeprint sendiri. Itu sudah menghabiskan tenaga kerja, itu banyak. Artinya banyak tenaga kerja yang nganggur. Dulu pakai jam, arloji. Sekarang hampir nggak laku arloji. Karena ada di HP lagi. Semuanya, fitur-fiturnya ada semuanya. Nanti, nah, seluruhnya di abad modern ini, kita ini perlu memiliki wawasan bagaimana yang akan datang. Sebab, ikhwafillah, pendidikan kita ini cuma pendapat ya, tidak harus mengikuti saya. Coba kita mengajar, entah itu SDIT, SMPIT, banyak guru-gurunya yang lahirnya itu sebelum abad 21, lahir tahun 90-an, belum abad 21 kan. Yang dididik anak yang lahir di abad 21. Kelasnya, mohon maaf ini, kalau nggak cocok boleh. Kelasnya itu abad 19 gayanya itu. Gaya pesantren apa itu abad 19. Ada sorongan, ada ini itu.
gurunya abad 20, kelasnya abad 19, muridnya abad 21. Ya. Ini harus diwaspadai masa depan. Kalau ngajarnya masih begitu, apalagi yang pulang pergi, HP-nya cuma untuk YouTube, cuma untuk WA, cuma untuk, padahal kandungan ilmu banyak sekali. Tetapi, nah, di mana letaknya kita nanti harus mendidik anak itu? Kalau cuma diajari ilmu saja, sedangkan hatinya kosong, sebab mendidik itu antara kognitif dengan motorik dengan bagian hati semuanya. Sekarang bagian hati ini apa? Sehingga orang itu ketika melihat HP saja ini, oh, cuma yang manfaat. Apakah anak kita sanggup nanti ketika sendirian tidak membuka setan-setan yang muncul? Nggak pesen nggak apa, di HP itu muncul setan. Terus di mana letak hati akan diajarkan? Ini masa depan loh. Jangan gayanya kita ini, iya, gaya kelasnya kelas abad 19, yang didik abad 20, yang diajari anak abad 21. Yang akan datang diantisipasi. Kalau sekarang saja Masya Allah beratnya. Orang tua itu lebih aman di pesantren. Karena apa? Di rumah tanya, kalau anak di rumah kira-kira mereka itu lebih banyak megang HP apa lebih banyak hafalan Quran? Diberi libur setengah bulan saja, orang tua itu banyak yang ampun-ampunan. Nggak tahu antum ngerasakan nggak gitu loh maksudnya. Nah, perlindungannya bagaimana? Kalau Al-Quran kan sudah jelas, masalah waktu itu mahal. Kalau anak kita nggak mengerti tentang mahalnya waktu, bahwa semua amal kita akan dihisab. Kalau anak kita masalah ukhrawinya tidak ada penekanan, berbahaya, materi semuanya. Padahal masa depan itu Rasulullah sudah memberikan satu inzar, peringatan, bahwa di zaman akhir itu umatku ini bagaikan buih, ya, yang dibawa banjir. Khusa'un ka khusa'is sail. Penyakitnya disebutkan. Nah, ini antisipasi penyakit ini nih gimana? Apa cukup kalau anak kita itu, mohon maaf ya, kalau dulu zamannya alfiyah hafal, mulai dari nahwu yang paling kecil itu jurmiyah, al-kalamu huwa lafzul murakkabul wal mufidu bil warni waqsamu salasatun, apal. Itu manfaat gak untuk menahan diri dari HP itu, hafalan gitu? Kan saya ngalami. Kalau sudah hafalan dari atas ke bawah, bawah ke atas. Kalau alfiyahnya kalamunah lafzun mufidun kastaqim wasun wafinatu waharun, itu manfaat enggak untuk menangkal HP? Kadang-kadang untuk memperbaiki bahasa Arab saja enggak manfaat. Iya, ngapa?
Sehingga baca alfiyah itu dulu, ngapal alfiyah hanya untuk debat. Oh, untuk dalil. Dalilnya bukan dari Al-Quran, dari alfiyah. Gimana? Ketika bilang ada ini ketua IKD Karanganyar, ketua IKD dari Solo, ketua IKD dari beberapa daerah itu jauh-jauh. Yang dekat ke ketua IKD Karanganyar, yang diundang waktu pernikahan ke ketua IKD Karanganyar. Loh, kenapa saya enggak diundang? Jawabannya alfiyah. Wa qaddimil akhassa fi ittisali wa qaddim man syi'ta fi infisali. Wah, itu loh, untuk kok begitu zaman dulu. Nah, kita juga sudah harus memikirkan apa ini pendidikan yang harus siapkan untuk menyiapkan anak-anak kita di masa datang. Rasulullah memerintahkan untuk alimu auladakum, ajari anak-anakmu, fa innahum khuliqu li zamanin ghairi zamanikum. Mereka itu diciptakan bukan untuk zaman seperti zaman kamu sekalian. Kalau antum masih bisa dulu menghafal di rumah apa, karena TV-nya masih blerek, ya, bercek-bercek, kan gitu. Wah, sekarang di HP apa, puru-puru mau. Kalau tidak punya ini penyiapan dari orang tuanya, lingkungannya, maka masa depan pesantren, pendidikan yang kuat itu salah satu solusi. Perbanyak manusia, mudah-mudahan dengan dilindungi Al-Quran itu menjadi orang-orang baik. Yakin ya bahwa kalau Al-Quran mengatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarak, wah ini kitab suci akan kami turunkan itu adalah penuh berkah, maka masa depan setiap ada perumahan yang baru, beli rumah di situ atau ngontrak dulu buat taman pendidikan Al-Quran, berkah. Di mana ada yang baru, dilihat, harus tahu peta. Oh, ada perumahan baru. Untuk apa? Itu nanti dari taman pendidikan Al-Quran itu akan menuju kepada lembaga pendidikan kita. Terus semakin banyak pondasi-pondasinya akan di mana saja. Nah, yang punya modal tentunya perlu melihat seperti itu. Ada lebih dikit bagaimana perbanyak taman Quran. Berkah. Saya punya contoh ya, kawan saya itu dulu anggota DPRD. Anggota DPRD. Kemudian dicalonkan lagi tapi jadi serep. yang nggak jadi gitu loh. Ya. Ternyata ya saya bilang buat lembaga pendidikan Al-Quran berkah. Jadi ada perumahan baru, ya, perumahan baru sampai memiliki sekarang ini 30 TPQ dan TPA namanya. Ternyata berkah. Pergi ke Kuningan, wah mobilnya bagus, beli rumah di situ, berkah Ustaz. 30, kalau satu TPQ saja umpamanya muridnya 30, apalagi lebih, kali 30 aja sudah berapa? Berkah, berkahnya macam-macam.
buka lapangan kerja. Macam-macam berkahnya. Anak kita jadi baik-baik, dengerin Quran apa, wah, keberkahan. Al-Quran juga begitu, keberkahan. Oh. Perbanyak masa depan. Hatinya sudah mulai disentuh. Kalau para sahabat dulu nggak ada HP, nggak ada setan ini yang di kantong. Sekarang setannya di kantong. Kadang-kadang bangun tidur yang dicari HP dulu. Pergi kerja, HP ketinggalan, balik lagi. Itu zaman sekarang. Al-Quran ketinggalan, tenang aja, ada di HP. Padahal nggak dibuka-buka juga. Nah, zaman para sahabat nggak ada. Mereka adalah manusia-manusia. Sahabat itu adalah rijalun Quraniyun. Mereka hafal Qurannya luar biasa. Nah sekarang ini kan, wah, itu tentunya pendidikannya jauh lebih berat. Nah, itu dari sisi pendidikan. Tapi dari sisi lain, kita kan dakwah ini banyak yang dihadapi. Masyarakat itu Masya Allah. Jangan sampai kemudian kita ini, mohon maaf ya, dulu saya pernah nyampaikan ada ustadz itu ya yang menunggu panggilan saja kan. Itu ustadz penunggu panggilan itu. Sekarang ini tidak lagi harus begitu. Kalau ingin menggapai keberkahan, justru perencanaannya matang. Di mana yang belum terjamah dengan dakwah? Di mana? Itu kan Rasulullah SAW itu harus dicontoh. Mengapa Rasulullah SAW mengirimkan surat ke Mukaukis, ke Azimir Rum, ke Mesir, kemana? Mengapa? Dakwah. Kita seringnya ini nunggu panggilan. Padahal kalau semakin banyak orang-orang yang dukung dakwah, Masya Allah, luar biasa. Nanti sumber-sumber orang-orang, jadi orang-orang soleh yang baik, yang hartanya banyak, itu masih menunggu siapa ini yang layak untuk kita bantu. Ya. Sebab kita memikirkan, kalau kira-kira saya buat masjid di sini, banyak yang akan sholat enggak? Sebab yang difikirkan itu bagaimana sholatnya itu penuh, sehingga kita nggak rugi. Kalau bantu pesantren ini nanti ada isinya enggak? Kan biasanya orang juga mikir-mikir kalau karena uangnya sedikit. Kalau uangnya banyak mah enak kan? Coba bayangkan kalau ada pesantren, wah ini gara-gara airnya nggak ada, sehingga santrinya nggak ada. Kan, waduh, ada ini yang muridnya banyak, ini yang muridnya sedikit. Kira-kira kalau buat sumur mana yang duluan? Ini bagi yang cukupan, artinya ya. Nah, kalau bisa di sini nggak bisa gitu. Kalau bisa semuanya, sih alhamdulillah. Saya harapkan kita bisa begitu semuanya. Coba. Di masa depan itu kita perlu, oh ini yang belum terjamah, ini belum terjamah, mana masjid ini belum terjamah, bagaimana masuknya? Jangan masjid saja dulu, ya. Kemudian ada sekolahan ini, itu perencanaan di dalam apa di kantor IKADI itu memang mana
Jadi rahmatan lil alamin itu artinya kita ingin semua orang itu mendapatkan rahmat itu melalui kita. Perencanaannya. Masjid juga begitu, kalau dalam sekeliling kita punya masjid, di komplek itu memang yang berjamaah subuh itu bisa full, banyak yang belum full. Tapi kalau kerjanya punya data, oh jalan ini ada 1, 2, 3 ini orang muslim yang nggak mau berjamaah, jalan ini. Itu dari segi jamaahnya didata. Kemudian bagaimana kalau kita sebagai pengurus masjid, bagaimana ini kapan didatangi, sehingga pertama nggak enak kalau didatangi terus nggak sholat jamaah, kan nggak enak. Aduh, nanti datang lagi nih orang nih. Nggak apa-apa, bisa nggak cari duit kok. Lillahi ta'ala, sebab kita terkait dengan man sanna sunnatan hasanah itu akan mendapatkan pahala yang luar biasa. Data. Itu data sholat. Data ekonomi. Data zakat. Data kurban. Nah, di komplek-komplek sekarang ini sudah mulai komplek itu ke daerah-daerah, sampai ada yang daerah yang jauh sudah mulai ada yang komplek-komplek, ada masjidnya. Nah, itu ada lembaga pendidikannya. Siapa yang miskin meminta dan miskin yang tidak meminta, kita harus tahu, karena dakwah itu rahmatan lil alamin sampai ke sana. Mereka mendapatkan rahmatnya dari para dai yang peduli bagaimana mereka itu merasakan nikmatnya sebagai seorang mukmin. Yang sudah sholat saja, betapa banyak yang sholat itu tidak menikmati manisnya iman. Apa program kita? Betapa banyak orang soleh itu yang penting cuma melaksanakan perintah Allah. Padahal Rasulullah SAW sebagai teladan kita, kalau ada masalah, ya Bilal, arihna sholat. Ketika ada idza hazabu amrun laja'a ila sholat, kalau ada masalah langsung kembali ke sholat, menikmati. Khawatirnya kita kurang wawasan untuk rahmatan lil alaminnya itu. Jadi ketika memahami IKD itu akan Islam rahmatan lil alamin, dibuktikan orang yang tidak kena dakwah bagaimana disentuh, yang sudah sholat bagaimana ditingkatkan sholatnya, yang wudhunya sudah melaksanakan bagaimana ditingkatkan wudhunya itu sesuai dengan akal mereka. Jadi alhamdulillah, ternyata otak manusia itu kan berbeda-beda. Kalau para anbiya diperintah oleh Allah, ya, inna ma'asyiral anbiya, ya, umirna, ya, kami diperintahkan untuk menyampaikan omongan itu sesuai dengan biqadri uqulihim. Diperintah. Ya tentunya kita itu harus paham ini. Para dai paham. Sebab kalau orang belum waktunya memahami, jangan diberi. Maka ketika Mu'adz bin Jabal dikirim ke Yaman juga tahapannya akidahnya dulu, baru ibadahnya. Ketika sudah taat semuanya, baru kewajiban maliyahnya. Itu mereka. Nah, kita dengan umat ini lihat, kalau yang sudah ke masjid, mereka ini sudah menikmati belum sholat. Sebab ikhwafillah, ada yang sholat tuh inginnya cepet-cepet,
ada inginnya yang menikmati agak lama. Yang tahajud inginnya jangan cepet-cepet tahajud, biar lama, karena menikmati. Mengapa tadi diperintahkan untuk menyampaikan? Sebab kalau disampaikan semuanya itu berbahaya. Kalau disampaikan semuanya, pernah Ibnu Abbas yang pernah didoakan Rasul, ya, Allahumma faqihu fiddin, itu wa'alimu ta'wil itu, ya, kama qala Rasulullah SAW, ya Allah berikanlah pemahaman untuk Ibnu Abbas ini dalam bidang agama dan ajarilah takwil, memiliki takwil dan tafsiran Al-Quran yang tidak layak diberikan kepada orang umum. Ketika mentafsiri yatanazzulul amru bainahunna, ketika Allah menciptakan langit 7 lapis, kemudian bumi 7 lapis, kemudian antara itu ada urusan-urusan yang turun antar sekitar itu, tidak ditafsirkan oleh Ibnu Abbas. Beliau mengatakan, kalau seandainya saya tafsirkan itu, niscaya kamu sekalian akan merajam saya. Karena ada tafsiran yang boleh jadi nanti kalau diberikan akan jadi fitnah. Kalau Rasulullah SAW, ya dalam hadis, ayat Al-Quran itu kan, dalam hadis ya, lau ta'lamuna ma a'lam. Kalau seandainya kamu sekalian mengetahui apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalilan. Pasti kamu sekalian banyak nangis, sedikit ketawa. Artinya ada yang tidak disampaikan oleh Nabi yang memang kalau disampaikan nggak kuat. Karena Nabi kan mendapatkan ilmu dari Allah. Ketika Allah memberitahu tentang waktu Isra Mi'raj saja itu kan, tuh siapa itu yang lidahnya dipotong-potong, itu umatmu yang banyak ngomong tapi tidak mengamalkan. Kalau diberitahu semuanya apa yang diketahui oleh Rasulullah, kamu sekalian akan nangis banyak dan sedikit ketawa. Artinya perlu untuk menyampaikan sesuatu itu sesuai dengan tarafnya. Nah, yang sudah sholat boleh jadi, yang di masjid itu kadang-kadang ikhwafillah, kita tuh kurang peduli. Ada yang kelihatannya rukuknya nggak bener, sujudnya nggak bener, atau wudhunya nggak bener. Kadang-kadang kita tuh nggak peduli. Padahal mereka yang sudah ke masjid, seperti yang didoakan Rasulullah, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Husni ibadatiknya ini berarti yang sudah ke masjid, bagaimana itunya meningkat. Jadi dakwah itu nggak pernah terhenti. Masa depan bagaimana? Kalau yang sekarang yang jelas, insya Allah banyak orang-orang yang sholat tapi hatinya kemana-mana. Karena nggak ngerti apa yang dibaca. Nah, anak-anak kita itu, anak didik kita itu bukan sekedar hafal bacaan sholat, maknanya. Kalau orang Arab itu ketika sholat itu kan langsung faham. Nah kita kan dari bacaan kemudian diterjemahkan, fahamnya berikutnya. Itu juga jadi rahmatan lil alamin maknanya. Ikhwafillah, itu kaitannya dengan beramal banyak. Rahmatan lil alamin, beramal banyak. Pikirannya, otaknya itu banyak. Nanti keberkahannya melimpah.
Betapa banyak orang-orang itu yang belum tersentuh dengan dakwah ini. Kemudian punya tanah, nih tanahnya untuk ini. Punya rumah, untuk tahfidz Quran. Kalau sudah tersentuh begitu. Dan banyak itu. Maka Masya Allah, seandainya kita ini kan menghadapi masyarakat yang luar biasa beratnya. Kalau untuk masalah hura-hura itu nyumbangnya juga banyak. Tapi kalau untuk itu belum tentu, untuk syiar belum tentu. Orang-orang pilihan kalau yang syiar-syiar Islam itu. Ikhwafillah. Jadi pertama, tidak banyak ngomong, banyak beramal. Perlindungan berikutnya, kalau ingin selamat ini ikhwafillah, wal yasa'ka baituk, rumah jembar. Kalau kita soleh, istri solehah, anak-anaknya soleh, itu jembar. Kita betul-betul anak kita. So banyak ustadz kadang-kadang terlalu sibuk anaknya karena pulang pergi dulu, perginya pagi, pulangnya sore, anaknya nggak tahu. Kalau yang begitu solusinya yang penting dipesantrenkan, Pak. Pesantrenkan, ada yang ngatur. Kalau di pesantren itu ada yang bangunin, ada yang ngajak jamaah di rumah. Itu beritahukan kepada pekerja-pekerja yang berangkat pagi. Ada yang angkatan 66, berangkat jam 6, pulang jam 6. Angkatan 69 juga ada 9 malam. Masya Allah. Ini kesempatan. Mereka itu diberitahu, daripada didik anak begini, lebih baik taruh pesantren, dididik. Wah. Ya Allah. Untuk menyiapkan rumah yang jembar itu memang hati kita ini dengan istri nyaman, hati-hati. Dengan anak-anaknya nyaman. Rumah itu menjadi nyaman. Ini kadang-kadang kalau yang sudah semakin sejahtera, udah mikir-mikir, wah, ada yang istri yang pertama ini kurang bisa menghiasi diri, ya habis nggak diberi banyak uang. Coba kalau nih uangnya tuh, wajahmu jangan kusem gitu kan. Nah, itu sih inginnya, ya itu tuh ingat bahwa kita tuh punya tanggung jawab lain yang lebih besar. Ya. Tapi itu masalahnya pribadi ya. Ustadz aja nggak berani. Ini dari penakut katanya. Ya kamu, wal yasa'ka baituk, rumah ini perlu jembar, nyaman. Perjuangan kita, dakwah kita, kalau istri nggak merasa nyaman, anak itu, ini terganggu. Namanya sesak, bukan jembar lagi, sesak. Perintahnya sederhana, karena kejembaran itu ketika rezekinya sedikit tetapi qanaah. Yang membuat qanaah itu apa? Kata Imam Syafi'i, ya, disebutkan, ya, idza ma kunta dza qalbin qanu' fa anta wa malikud dunya sawa. Bila Anda memiliki hati yang serba qanaah, ma-nya itu mazaidah, idza ma kunta, kalau ada idza dengan fi'il mati,
idza ma kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau Anda memiliki hati yang serba qanaah, sebenarnya Anda sama dengan pemilik dunia. Yang pemilik dunia aja belum tentu qanaah. Kita sedikitnya. Jadi ngajar TPA, ngajar pendidikan, yang penting berkah, lapang dada, sehat. Katakan, tanya Pak Haji. Nah ini, kalau orang ingin panjang umurnya, qanaah. Ingin panjang umurnya ini udah, alhamdulillah, sudah di atas bapak-bapak ini. Qanaah, apa adanya. Penyakit itu sebagian besar disebabkan karena hati yang tidak qanaah, hati yang banyak kebencian, hati yang banyak hasud, itu banyak sakit. Wal yasa'ka baituk, ingin selamat, rumah lapang, karena walaupun gajinya kecil, yang penting cukup. Ini banyak yang tanya, Ustadz, gaji Ustadz di pesantren itu berapa? Husnul Khotimah itu kan termasuk tua, dari tahun 94. Gajinya berapa Ustadz? Tapi kok nggak ada yang keluar-keluar? Itu kenapa? Karena qanaah. Asal makannya dijamin, tempat ada, orang tuh beres, dan masa depannya ada gitu loh. Gitu aja, nggak usah macam-macam. Masa depan ada, ya, yang sehingga kalau wal yasa'ka baituk, Rasulullah SAW itu memberikan satu kaidah gampang sekali. Maksudnya gini, perjuangannya tuh harus semakin gampang sekali karena cuma 3 kriterianya untuk mendapatkan isi dunia. Ya bukan masalah sholat qobliyah subuh, bukan. Kata Rasulullah SAW, man asbaha aminan fi sirbi, mu'afan fi badanihi, wa indahu qutu yaumih, faka'annama hizatid dunya. Dalam hadis lain, bihadzafiriha wa ma fiha. Sederhana kan? Jadi ini kan banyak ustadz-ustadz di pesantren ini. Kata Rasulullah SAW, barang siapa pagi hari dalam keadaan aman di masyarakatnya, nggak ada teror, nggak ada rasa takut-takut, ditakut-takuti COVID apa segala macam. Ada. Aminan fi sirbi, nggak ada ancaman, satu, aman. Yang kedua, mu'afan fi badani, afiat. Afiat itu lebih tinggi dari sehat. Kalau sehat kadang-kadang cuma jasmani, kalau afiat jasmani dan rohani. Afiat. Kemudian punya makanan untuk hari itu, udah deh. Maka kalau punya lembaga pendidikan minimal itu dah, nggak usah besar-besar, makanya jarang keluar. Yang akan datang untuk peluang kerja semakin berat, banyak, maka banyak membuat lembaga pendidikan, TPA. Dari TPA nanti ada di atasnya, kalau 20 TPA, SD-nya 1. Dari SD nanti SMA-nya sekian. Terus kalau sudah SMA semuanya, nanti perguruan tingginya. Itu otaknya dai. Selain wa yasa'ka baituk.
banyak, supaya jembar rumah tangganya itu ya dididik dengan thaqafah Islamiyah, tarbiyah Islamiyah, dakwah Islamiyah, itu insya Allah. Yang terakhir, ini kaitannya dengan spiritualitas. Spiritualitas. Sering ya ketika Nabi SAW itu memberitahukan ya bahwa kebutuhan setiap orang kalau dalam berdakwah, itu kebutuhannya itu ada jaminan-jaminan keselamatan, jaminan keamanan, jaminan ekonomi, jaminan spiritual. Itu ada jaminan. Pegawai itu bagaimana itunya lengkap itu. Jadi pesantrennya diperbanyak, TPA diperbanyak, SD diperbanyak, ya tidak harus SD IT sih, nama itu nggak penting. Ya SD unggulan apa itu, ya nggak usah terpadu. Kalau terpadu masih laku ya terpadu nggak apa-apa. Tapi kalau terpadunya kemudian SDIT-nya hanya cuma yang berduit aja, ya kasihan juga kader-kader. Jadi kalau di dalam surat apa? Surat Quraisy, ya, li ilafi Quraisy, terus ilafihim ihlatas syita'i was-saif. Bisnis lancar itu. Ihlatas syita, perjalanan dagang musim dingin itu ke Yaman, orang Quraisy. Musim panas ke Syam, Syria. Pertama, kalau ingin itu bisnisnya. Nah, yukhafillah, sekolah, pesantren itu akan memunculkan peluang-peluang bisnis yang luar biasa. Lebih kan pada pendidikan ini masa depan. Karena agama Islam kalau ditarik dari SD, dari SMP, bisa dibayangkan masa depan. Ini aja hadratakum, ini seluruhnya ini kan model-model masih ada pelajaran agamanya. Ada yang produk-produk SDIT, SMP IT ini. Ada produk-produknya. Itu zaman ustadz-ustadznya belum ada. Tetapi ada yang muncul-muncul baru-baru ini kan. Tetapi masih menghadapi problem umat Islam terpinggirkan apa itu. Maka perlu dikokohkan masalah pendidikan ini. Diperlebar. Membuka lapangan kerja. Dalam itu ada bisnisnya. Nanti kalau ada pesantren, ada pendidikan, yang pulang pergi saja, mulai ada antar jemputnya diatur, makanan siangnya bagaimana, ini seluruhnya diatur, mulai banyak, pekerjaannya banyak. Ya. Kalau pesantren, Masya Allah, pesantren itu nanti keuntungan dari makanan saja banyak. Keuntungan dari SPP aja banyak. Ya. Banyak sekali kesempatannya. Lapangan kerja nambah. Keberkahan yang muncul. Tapi memperhatikan Al-Quran. Itu mubarak. Insya Allah berkah. Ya, kalau Al-Quran itu dengan yang lain-lainnya. Ya. Terus kalau dalam surat li'ilafi Quraisy, ilafi lihlatas syita was-saif, falyabudu. Ruhiyah itu.
ibadahnya dikuatkan. Falyabudu rabb hadzal bait. Kemudian alladzi at'amahum min ju'. Keamanan masalah pangan, ekonomi. Kalau lancar perdagangannya itu lengkap. Bukan sekedar itu, at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Coba, amanahum min khauf, merasa belum? Masa depan itu bagaimana? Anak kita nanti, cucu kita nanti bagaimana? Oh Ustaz, mau kirim cucu, kan punya rezeki masing-masing. Lah, orang berpikir itu semakin jauh itu semakin bagus. Perencanaannya jelas. Orang berencana, kita nggak punya perencanaan. Khauf, rasa takut masa depan. Insya Allah. Maka dalam Al-Quran itu kan apa? Biasanya ya, antara hazan itu untuk masa sekarang, bi khauf wa amanahum min khauf. Itu perlu usaha. Kalau Allah di dalam surat An-Nur ayat 55, itu kan syarat untuk walaibaddilannahum min ba'di khaufihim amna. Syaratnya amal soleh dan iman yang kokoh. Berarti kalau kita rasa khaufnya nggak hilang, artinya belum maksimal manu wa amil soleh. Wallahu a'lam itu. Ya, kalau kita memegang ajaran Islam yang benar dan perlu proses. Ini bapak-bapak, ini antum seluruhnya bisa merasakan itu karena ada proses lama. Alhamdulillah tersentuh dengan dakwah, alhamdulillah bersama orang-orang yang baik, alhamdulillah semua, sehingga lebih bermakna hidup ini. Wa amanahum min khauf. Itu Al-Quran sederet itu. Dan banyak hadis-hadis yang sederet kelihatannya untuk mencapai kebahagiaan masa depan. Enggak terasa sudah 9:30. Supaya ini jadi sekedar stimulus saja dari saya. Tidak usah banyak-banyak, yang penting badiru bil a'mali sholih. Badiru. Kemudian tadi wabki ala khoti, artik yang terakhir itu kesalahan kita sangat banyak. Itu kaitan dengan spiritualitas yang semakin dekat. Dulu hafalan Quran laporan itu setiap pekan di dalam halaqah itu rutin. Itu para ustadznya. Sekarang ustadznya sibuk masing-masing. Sehingga tilawah saja yang seharusnya sebulan khatam, banyak yang nggak khatam. Ini di Bekasi ya. Di Bekasi. Sebab khatam Quran itu dalam tilawah itu kan 1 bulan. Kalau 2 bulan itu males. Ya kita ada yang setahun sekali. Masya Allah, ada yang wah nggak selesai. Naudzubillah, nanti ngebut waktu Ramadan dulu. Ya, baik ya Khafillah. Saya kira ini saja yang disampaikan. Mudah-mudahan kita tadi kaitannya dengan masalah a'mal sholihah, badiru. Sebab kelihatannya janji-janji Allah itu banyak yang belum
dibuktikan oleh Allah karena kitanya kualitasnya dalam iman dan amal solehah tidak memenuhi syarat, maka mundur terus ya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhalu kalau ada ini. Mana? Moderator kita mana tadi? Fadhol. Bapak sekalian, persatid jika ada